Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mohon kesediaan Pak Karyadi memimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang agung dan mulia, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Bapa karena kasih setia dan pemelihara Tuhan pada jemaat-Mu. Kami boleh bersama-sama pada jam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur yang boleh hadir. Kami bersyukur untuk kasih pengampunan akan dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib, menyucikan kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ya, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang indah dan memberi kesempatan kepada kami bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Kasta Sitepu. Tuhan urapi beliau dengan kuasa dan kasih-Mu dan pelengkapi beliau dengan kebenaran-kebenaran firman. Ya, Bapak. Hingga apa yang beliau sampaikan boleh menjadi bagian yang hidup di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang perkasa. Mulialah Engkau Allah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa dan mohonkan semuanya ini. Amin. Amin. Amin, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Karyadi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, senang kita bisa bersekutu malam hari ini menaikkan doa-doa kita. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu semua. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali, terus-menerus kita diingatkan tentang pemuritan. Karena pemuritan ini adalah tujuan ya keberadaan gereja. Maka pemuritan ini hal yang harusnya selalu kita ingat, harus kita selalu bicarakan, karena ini adalah hatinya Tuhan ya. Bahkan ketika kita berdoa pada malam hari ini Bapak Ibu, ini sebuah proses pemuritan ya. Kita sedang tidak hanya berbicara tentang doa, tetapi kita sedang menghidupi doa-doa kita. Ya, karena memang berdoa itu banyak orang bilang, Pak, kalau saya nggak ikut jam doa pun saya berdoa di rumah, Pak. Ya, puji Tuhan, berdoanya bagus ya Bapak Ibu. Tapi sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga, kita perlu untuk bersama-sama ya. Ada doa pribadi, ada doa bersama keluarga, harus ada doa bersama jemaat Tuhan. Nah, itu seimbang gitu ya. Seperti halnya apa yang diteladankan dan juga dihidupi oleh jemaat mula-mula gitu. Jadi satu kehidupan murid ya yang dicontohkan oleh Yesus dan juga dihidupi oleh murid-muridnya sampai kepada gereja mula-mula dan sampai kepada kita. Nah, satu tujuan gereja itu adalah memuridkan Bapak Ibu, menjangkau dan memuridkan seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 19. Pasti sudah rata-rata hafal ya. Bang Ceta udah hafal ya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kemana Bu Yaya? Sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Iya, sampai pada akhir zaman. Betul. Nah,
itulah tujuan keberadaan gereja Bapak Ibu, memuridkan. Dari sejak awal Tuhan sudah memanggil kita, memerintahkan kita untuk memuridkan. Nah, beda dengan tujuan sebuah toko atau restoran atau tempat nge-gym atau tempat sekolah ya. Tujuannya itu apa? Untuk mendapatkan customer atau untuk mendapatkan pelanggan. Untuk mendapatkan cuan gitu, keuntungan yang besar gitu loh. Nah, jadi orientasi kita bukanlah uang, gereja bukanlah uang, atau orientasi kita bukanlah keuntungan materi, tetapi orientasi kita adalah keselamatan jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa itu akhirnya dimuridkan. Jadi Yesus datang ke dunia supaya apa? Kita menghidupi Yesus. Sehingga kita itu disebut Kristen ya. Kristen itu apa? Arti Kristen? Kristus kecil ya. Kita ini adalah Kristus kecil. Nah, kenapa ada Yesus di dalam kehidupan kita? Nah, lewat apa kita menjadi Kristus kecil? Lewat kita menjadi murid gitu. Nah, zaman sekarang semakin kesininya semakin sulit buat banyak orang Kristen membedakan menjadi murid dan menjadi pelanggan. Nah, kita kebanyakan hidup di dunia ya, kebanyakan hidup dengan kita punya kecenderungan hidup dengan pola-pola dunia ini. Ya, kalau pola dunia ini kan selalu fokusnya kepada diri kita, ya. Ya, jadi sehingga ketika kita datang pun ke gereja, fokusnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada diri kita, ya. Ya, sama seperti mental seorang pelanggan atau customer ketika datang ke sebuah toko atau tempat nge-gym atau mungkin itu restoran gitu ya. Selalu ukurannya apa? Nyaman. Nyaman ya. Kemarin sama Pak Lukas kita diajak sama Bu Endang makan di apa namanya mah? Sederhana sekali itu masakannya. Di Bogor. Aduh, sederhana, itu makanan gudeg Bapak Ibu, gudeg. Ya harganya juga Oh iya Bu Yaya tahu ya. Saya baru pertama ke situ. Itu sederhana, enak gitu ya, murah meriah gitu. Nah, itu parkirnya padat, parkirnya panjang Bapak Ibu. Karena apa? Ya itu membuat nyaman. Cocok, rasanya juga cocok di mulut gitu ya. Dan murah. Nah, itu membuat banyak orang datang berlangganan di sana. Nah, sehingga ya kita ke sekolah, kita disodorkan hal seperti itu gitu ya. Ketika kita ke tempat nge-gym, kita disodorkan seperti itu ya. Kemarin ada teman saya bilang, "Pak, nanti kita nge-gym bareng ya. Ini ada tempat nge-gym bulanan murah gitu ya, Pak. Doakan," gitu kan. Terus bicara tentang restoran, kita juga mencari kenyamanan, kecocokan, cocok di dompet, cocok di lidah gitu kan. Belanja di satu toko juga seperti itu gitu ya. Kita semua bicara tentang pusatnya adalah diri kita. Sehingga waktu kita datang ke gereja pun kita membawa mental seperti itu. Kita datang ke gereja ya, gimana nih? Khotbahnya nyaman enggak? Musiknya cocok enggak dengan saya? Pelayanannya memuaskan enggak? Membuat saya semangat enggak? Ini firman Tuhannya apa, suka menegur atau enggak gitu ya. Ketika suka menegur, mulai kita tidak suka. Padahal untuk kita menjadi murid, seorang murid ya, itu bukan tentang kenyamanan kita, bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan. Jadi kalau bicara tentang murid itu bicara tentang apa? Penyangkalan diri, kita siap diajar, kita siap dikoreksi, kita siap memikul salib, ya, kita siap diproses, karena bertumbuh itu butuh proses. Nggak ada pertumbuhan tanpa proses. Yang namanya proses itu menyakitkan. Ya, waktu kita masih kecil ya Bu Yaya ya, punya anak kecil tumbuh gigi gitu, kayak kemarin Joyla putus giginya, goyang-goyang, yo kakak Joyla, semangat, nanti kalau copot malam ini besok beli es krim. Oh semangat dia sambil goyang-goyang. Kata, "Papa, udah sembuh Papa, udah lepas Papa," gitu ya.
senang sekali karena apa? Membayangkan besok dapat es krim gitu ya. Mesti itulah mental tadi ya, mental itu untuk mendapat sesuatu gitu. Nah, jadi kita udah terbiasa terbangun dengan mental seorang customer. Datang ke gereja ukurannya adalah, aduh gimana saya nyaman nggak ya? Saya gimana kalau di gereja ini suka nggak ya dengan musiknya, dengan tempat duduknya, dengan orang-orangnya gitu ya. Kita datang sebagai customer. Makanya orang Kristen yang datang sebagai customer ke dalam sebuah gereja, nggak sampai kapanpun dia nggak akan pernah menjadi murid. Dan murid nggak akan pernah bisa melahirkan murid. Kenapa? Ya dia nggak pernah jadi murid. Bagaimana bisa dia bisa melahirkan seorang murid? Nggak mungkin. Nah, makanya akhirnya apa? Menjadi orang Kristen yang mandul. Tidak pernah rindu memenangkan jiwa, tidak pernah rindu memuridkan. Padahal gereja baptis itu terkenal ya Bapak Ibu, gereja baptis itu injili. Semangat kita adalah penginjilan, semangat kita adalah pemuritan dan penginjilan. Akhirnya beberapa orang ya karena masuk ke dalam sebuah gereja itu udah menjadi konsumeris, mental konsumeris atau pelanggan ya. Apakah saya puas? Apakah saya nyaman dengan pelayanannya? Apakah sesuai dengan selera saya? Ya, baru kemarin ada seorang tamu kita yang datang kemarin, Bu Deborah ajak ngobrol ya. Dia bilang ke Bu Deborah, Pak, Bu, kalau saya nyaman nanti dengan ibadah di sini, cara-cara ibadah sini dengan orangnya, saya mau gabung gitu ya. Nah, udah dari awal itu sudah disampaikan seperti itu, kenyamanan, ya, kecocokan gitu ya. Bukan Bu, saya lagi berdoa. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan teguhkan saya ada di gereja ini, saya mau tertanam di gereja ini, saya mau setia di gereja ini, saya mau melayani di gereja ini. Bukan lagi berfokus kepada Tuhan, tetapi fokusnya kepada diri sendiri. Sehingga apa Bapak Ibu? Orang-orang Kristen zaman sekarang ya kalau udah nggak puas, ya kalau udah nggak selera, kalau udah nggak nyaman, ya mulai uring-uringan, mulai komplain sana sini, gitu ya. Memang sebagai pelayan Tuhan kita juga harus ya memberikan pelayanan yang terbaik. Sebagai pelayan Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan juga belajar untuk hari demi hari itu memberikan pelayanan yang terbaik. Mengupgrade diri ya. Seperti ya saya seperti ya beberapa udah lama sebenarnya mendoakan supaya bisa kuliah lagi ya. Kayaknya nanti di tahun ini saya sudah mengajukan, sudah mendaftarkan untuk kuliah lagi ke STBI gitu ya, untuk mengupgrade diri, untuk memberi yang lebih baik gitu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai gereja, kita terus belajar untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Tetapi sebagai orang yang mau menjadi murid Yesus, selama kita pusatnya diri kita, selama ukurannya adalah kepuasan, kenyamanan, sesuai dengan selera saya, sampai kapanpun kita nggak bisa hidup sebagai murid Yesus. Akibatnya kita sibuk membanding-bandingkan, sibuk mencari kenyamanan buat telinga kita, buat perasaan kita, ya. Daripada kita membiarkan diri kita diproses menjadi murid Kristus lewat gereja. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak memanggil orang hanya untuk menjadi penonton mujizat. Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi anggota gereja. Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus memanggil kita menjadi murid. Karena Kristen belum tentu murid Kristus. Tapi kalau murid udah pasti menjadi murid Kristus, udah pasti Kristen gitu ya. Karena hanya murid sejati akan tetap mengikut Tuhan, bukan saat nyaman, bukan hanya saat merasa diberkati, saat nyaman, saat orang baik sama dia, ya. Tetapi dalam segala situasi, murid akan terus belajar memikul salib. Jadi kekristenan
yang kita hidupi saat ini adalah kekristenan yang Tuhan ingin kita hidup sebagai murid, bukan hidup sebagai pelanggan gereja, bukan hidup sebagai customer gereja, bukan hidup sebagai orang Kristen yang transaksional. Karena seorang konsumeris selalu akan ukurannya apa yang aku dapat. Tapi seorang murid ukurannya apa, Bapak Ibu? Apa yang Yesus mau di dalam hidupku. Makanya dikatakan dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, mari kita berdoa terus buat gereja kita, ya, supaya apa? Gereja ini melahirkan murid-murid Kristus. Seperti tema atau visi misi gereja kita, gereja pemuritan. Kita rindu lewat gereja ini lahir para murid. Nah, siapa itu para murid? Mereka yang siap menyangkal diri, memikul salib, siap diproses, dilatih, dijangkau, dan diutus, gitu. Itulah makanya tadi kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 tadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah. Jadi ada penjangkauan, ada proses pengajaran atau pelatihan, lalu ada proses pengutusan. Itulah murid. Ya. Kita pergi, kita dilatih, ya, kita juga diutus. Nah, ya mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, susah banget ya jadi orang Kristen ya. Ya, buat kita memang sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit ya. Hanya yang butuh adalah kita mau diproses menjadi murid Kristus. Tuhan, aku mau jadi murid-Mu, aku tidak mau hanya sebagai orang Kristen atau sebagai seorang jemaat, tapi aku mau menjadi murid Kristus. Aku mau menjadi murid Kristus yang menghasilkan murid, ya. Aku mau menjadi murid Kristus yang melahirkan murid. Dan biarlah banyak orang-orang akan menjadi murid Kristus lewat kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat firman-Mu untuk kami renungkan. Biarlah ini terus menjadi pokok doa dalam hidup kami. Kerinduan Tuhan boleh menjadi kerinduan kami. Fokus kami melayani di tempat ini ya Tuhan, bukan membuat orang nyaman, bukan membuat orang suka kepada kami, bukan membuat orang itu untuk menjadi orang Kristen yang hidup dalam kenyamanan, tetapi biarlah lewat kami ya Tuhan selalu lahir orang-orang yang mau dimuridkan, mau pergi, mau dilatih, dan juga mau diutus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami semua. Dalam nama Yesus, biar penyertaan-Mu nyata dalam setiap kerinduan visi misi gereja ini menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.